Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Maha melihat, Maha tahu apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, dan setiap perbuatan pasti ada balasannya, tanpa tertukar, tanpa ada yang menghalangi. Semoga salawat salam tercurah kepada Rasulullah SAW, manusia mulia yang bersih lahir batin, yang jadi tauladan bagi kita. Kita lanjutkan kajian kita nomor 75. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 75. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa damami isa'atika ma'ahu an yakuna dhalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hendaknya kau merasa takut jika engkau selalu mendapatkan karunia Allah. Sebaliknya, kau tetap dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan sampai karunia itu semata-mata istidraj atau dilulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, tidak setiap karunia Allah itu, tidak setiap nikmat dari Allah itu merupakan karunia besar. Ada orang yang diberi nikmat tapi dia tidak bersyukur, maka ini hanya jadi beban saja. Ada lagi yang disebut istijraj, yaitu diberi terus menerus oleh Allah, padahal dia ahli maksiat, ahli jinah mata, jinah pikiran, jinah lisan, jinah tubuh. Orangnya tidak jujur, tapi dibuka terus karunia Allahnya, melimpah sampai dia terbelenggu oleh hartanya, kedudukannya, popularitasnya, dan dia tidak bisa menyadari. Nah, ini istijraj. Ini bahaya hadirin. Kita maksiat jalan, katanya STMJ, sholat jalan, sholat tetap, maksiat jalan. Dia ibadah tapi maksiat, tapi dibuka oleh Allah rezekinya sangat banyak dan ditambah banyak. Nah, ini salah satu ciri istijraj. Kalau dia tidak bisa menyadari betapa maksiat itu sebetulnya ancaman. Kita harus kembali mengulas ciri orang yang disukai Allah. Dia akan dimudahkan untuk taat walaupun dia malas, dan dipersulit berbuat maksiat walaupun dia ingin. Jadi ada orang yang mau ibadah tuh ogah-ogahan, tapi jam 3 bangun terus, ada saja. Jadi sejak tahajud dia malas baca Quran, ketemu dengan teman yang ngajak, udah baca Quran belum, kepaksa dia baca. Dia mau tidak saum, tidak ada untuk makan, jadi dia saum. Ada kondisi orang yang dipaksa oleh Allah jadi taat. Ini karunia ini. Dan kalau dia berbuat dosa dan maksiat, suka digagalkan. Mau nonton sepak bola, ketiduran. Naksir ke seseorang, ditolak. Mau nelpon, salah sambung. Ada SMS, WA, malah dibaca kakeknya. Ada orang yang mau maksiatnya gagal. Sekalinya jadi maksiat, misalkan terjadilah dosa, dikasih peringatan. Misal mata tidak terjaga, keluar dari rumah, julebet jendela pas kena mata. Sepertinya kebetulan, padahal tidak ada yang kebetulan. Dia banyak ngomong, syariawan. Dia pelit, tidak sedekah, dompet hilang. Ada orang yang tiap berbuat dosa langsung ditegur oleh Allah. Ini bagus. Masih ingat cerita ibu-ibu yang umroh?
nangis karena maaf keningnya diberakin merpati. Si ibu ini langsung nangis, ganti kerudung, pulang lagi ke masjid, sholat dan tobat. Ibu kenapa nangis? Saya ditegur Allah. Bagaimana ibu tahu itu saya di luar itu lapangan luas, kepala saya kecil, tapi ngepas ke sini. Itu sulit, karena sulit sekali berak ngepas ke sini itu. Karena itu harus ada proses fisika dan kimia. Lintasan harus sama, si ibu dengan burung. Beda lintasan tidak kena. Percepatan, tingkat kecepatan burung terbang dengan ibu jalan harus berimbang. Kecepatan dikit aja lewat. Sudut kemiringan antara pantat merpati dengan jidat itu harus presisi, sudut elevasi. Selisih 1 derajat lolos. Kecepatan angin kan merpatinya di atas, angin besar belok dia. Dan yang paling rumit adalah tingkat kemulesan merpati. Gimana bisa ngepas semuanya? Siapa yang ngatur? Terjadinya ke sini Allah yang ngatur, dan itu lebih baik dibanding dengan orang yang maksiat tapi tidak ketangkep, tidak ditegur. Jangan dulu berburuk sangka dengan yang ditangkap KPK. Karena boleh jadi ditangkap KPK itu bagian dari karunia. Berapa banyak yang sesudah ditangkap KPK jadi tobat di penjara, jadi ahli tahajud. Bahkan ada yang ditangkap KPK hafal Quran sekarang sudah 20 juz lebih. Ada seorang ibu-ibu yang sekarang hafal Quran. Kenapa ibu-ibu ini belum hafal? Karena belum bukan belum ditangkap, belum menghafal, hadirin. Sedangkan yang tidak tertangkap KPK sampai sekarang masih korupsi. Jadi jangan berburuk sangka. Boleh jadi ditangkapnya seseorang oleh KPK itu bagian dari kasih sayang Allah. Terkabulnya doa ibu. Apakah ibunya minta doa supaya anaknya ditangkap? Bukan. Ibu minta supaya anaknya selamat dunia akhirat. Dan jabatan itu membuat si bapak goyah imannya, tergelincir, doanya diijabah. Boleh jadi doa anak, ya Allah selamatkan ayah saya dari segala fitnah dunia akhirat. Disaksikan oleh Allah anak berdoa, disaksikan oleh Allah anak bermunajat. Bapaknya korupsi, tangkap, tinggal dibuka saja oleh Allah jalannya, tertangkap tangan. Semua yang ditangkap KPK demi Allah itu pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi itu karunia yang menyelamatkan dibanding tidak ketangkap dan terus menerus sukses. Nyolong ini sukses, maling itu sukses, zina sukses, semua secara duniawi. Itu yang ketangkap sekian puluh juta, maaf ya saya nggak ikut campur. Ada yang ngerti, ada yang tidak ngerti. Ada seseorang yang ketangkap, pada berapa banyak itu yang berzina, melacurkan diri dan tidak tertangkap. Boleh jadi dari sana dibawa ke penjara terus tobat, itu lebih baik. Jadi artinya waspada terhadap kelapangan, kemudahan. Ini Darut Tauhid. Kan Darut Tauhid itu 4 babak. Tahun 90 sampai 98, 97 itu Darut Tauhid awal. Dulu sederhana sekali pesantren ini. Dan pesantren ini senang sekali kepada Allah. Sudah senang tauhid. Terus masuk ke babak kedua 98 sampai 2006. Itu Darut Duit. Darut Tauhid diuji dengan dunia. Dulu tamu banyak, 2000 sehari. Dipotret sampai antri.
Belok Darut Tauhid ini menjadi saat terburuk. Dari tauhid ke duit. Banyak sekali uang di pesantren ini waktu itu. Tapi ke Allahnya turun. Pendidikan tidak jelas, ke orang tua tidak ada waktu, ke anak kurang ngurus, ke santri kurang telaten. Itu 2000 tahun 98 sampai 2007, 2006, 2007. Saat terburuk bagi Darut Tauhid adalah ketika pesantren ini terkenal. Di mana-mana dulu tamu berdatangan, TV sederhana dulu ini. Kita tidak punya sekolah. Masuklah babak yang ketiga, namanya babak belur. Itulah saat heboh Agim nikah lagi. Ada yang masih kecil belum jadi ya, nggak tahu kan? Tenang, nggak usah ingin tahu deh. Ini masalah orang tua. Ada yang tahu waktu zaman heboh, Bu? Oh kan ibu ikut marah waktu itu ya, maaf ya Pak ya. Kenapa sekarang balik lagi ke sini? Potret saya yang dulu masih ada nggak? Jangan-jangan sudah dirobek. Nggak lagi dipotret, diganti sekarang oleh Ali. Hadirin, babak belur. Dan itulah saat terbaik selamat dari tipu daya dunia. Dihina, dipermalukan. Oh maaf, ada yang lihat dari tadi? Punten kancing baku, baju ada yang kebuka. Allah menolong ya. Pantas ibu-ibu lihat ke bawah terus ya. Ya kan dari atas ya enggak? Masa lihat ke atap? Sudahlah, astagfirullahaladzim. Sampai di mana tadi? Dihina, dipermalukan, dibully, dijauhi. Dulu capres aja datang ke sini. Pas sudah heboh, gak ada yang berani datang karena takut dicurigai. Santri yang daftar sedikit. Santri laki-laki disangka mau berguru. Santri akhwat diduga mau jadi yang ketiga. Masalah kronis. Perusahaan-perusahaan kita drop. Kata orang itulah kejatuhan Darut Tauhid. Menurut guru saya itulah kebangkitan Darut Tauhid. Asalnya dianggap sukses, terkenal. Padahal itulah saat terburuk pesantren ini. Ketika tauhidnya ganti dengan duit. Melimpah. Begitu bisnisnya semuanya bagus. Nah, sesudah itu TV putus kontrak. Jadilah sekarang seperti ini. Dulu paling beasiswa dan sebagainya Darut Tauhid itu sekitar setahun 10 miliar. Tahun 2019, 18 kemarin dengan izin Allah kita diamanahi bisa sedekah 128 miliar satu tahun, beasiswa dan sebagainya. Tidak pernah terbayangkan, justru itu sesudah. Makanya jangan ukur kelapangan, pujian itu sebagai tanda kasih sayang Allah. Sekarang jarang TV yang meliput. Tapi rezeki dari Allah kan tidak tergantung TV. Dan saya pun tidak pusing ke TV. Karena sudah punya TV sendiri. Karena itu. Karena yang penting Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi waspada nih. Yang maksiatnya jalan tapi lancar. Sepertinya sukses. Mau maksiat ini lancar, mau berbuat mesum lancar, tidak ada yang tahu. Mau licik lancar, itu tapi rezekinya lancar juga, dipujinya lancar, karirnya lancar, bisa istijraj. Jadi RT
belum juga selesai langsung kepilih jadi RW, belum juga selesai RW kepilih jadi wali kota, misal ya. Ini bukan tanda kemuliaan. Tanda kemuliaan itu justru makin taat tidak ke Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Ya artinya kita jangan merasa sukses hanya dengan diberi dunia oleh Allah. Itulah pesan dari Imam Ibnu Athaillah supaya kita mengukur kesuksesan tidak dengan ukuran duniawi. Masih ingat ceramah tadi pagi? 1, kita harus yakin tiada pencipta selain Allah. Semua yang ada di jagad semesta ini adalah ciptaan Allah. Mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Mata ke langit, hati ke Allah. Mata lihat awan, hati ke Allah. Mata lihat gajah, hati ke Allah. Ini gajah ciptaan Allah. Mata ke nyamuk, hati ke ya Allah, Engkau yang menciptakan nyamuk. Termasuk kita saling melihat begini. Saya lihat saudara-saudara ini mutlak, ini semua ciptaan Allah. Termasuk saudara melihat saya sekarang, Agim ciptaan Allah. Mata keciptaan, hati ke pencipta, zikrullah. Niatkan melihat buatan Jepang. Coba keluar sedikit, Hondi, saya tidak boleh nyebut merek ya, Hondi, disusul oleh Yamaha, ternyata yang di depan si Joku, hampir aja si Joko. Lihat jam, seiki, lihat TV, sarip, nyetel AC, Sony. Ada Daihatsu, Jepang. Hanya dengan satu niat, melihat buatan Jepang. Lihat buatan Korea. Sekarang banyak yang mau bisa membuat ingat ke Korea. Nah, bagaimana kalau kita niatkan, saya berniat untuk melihat buatan Allah Subhanahu wa taala. Pasti susah lupa kepada Allah. Karena apa yang kita lihat semuanya adalah ciptaan Allah. 2, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang kedua, semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Ingat ya, semua makhluk seperti ini nih. Selesai. Lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Ada teman yang punya perusahaan kelapa sawit, meninggal tidak mau dikubur dengan sawit sedikit pun juga, padahal perkebunannya ratusan ribuan hektar. Ada teman yang punya pabrik semen, saya tanya, bos apa kesibukannya? Bagi saya dengan semen itu sudah sejiwa. Setiap hari saya memikirkan persemenan Indonesia supaya menjadi semen satu di dunia. Iya bos, kalau bos meninggal mau bawa berapa sak ke kuburan? Mau dicor? Kenang-kenangan kepalanya dicor? Tidak. Tidak ada yang dibawa. Makanya mulai sekarang jangan lihat ada orang yang itu hartanya melimpah, itu kaya, itu menteri ini. Itu hamba Allah yang dititipi. Selalu begitu. Itu dititipi topeng ini janda, ini dititipi kekayaan, ini dititipi popularitas. Semuanya sama, hanya hamba Allah yang dikasih casing yang berbeda. Jadi kita tidak akan menghibah-hibah ke makhluk. Menghibahnya ke Allah saja sudah cukup. Karena salah satu wasiat dari Rasulullah kepada Abu Dzar, jangan meminta-minta kepada makhluk. Ada yang nanya, Darut Tauhid
ngebangun ini pakai minta-minta? Tidak. Kami tidak mau minta-minta, tapi kami memberitahu. Ya, ini adalah ladang amal. Bahaya, serius. Ini masjid ini renovasi baru nih, perlu 17,5 miliar merenovasi. Kata panitia, ini kemahalan. Tidak, ini rumah Allah. Tapi yang datang seperti ini, maaf ya, kurang jelas ya. Banyaknya mahasiswa remaja, sekali kotak infak 2.000, 3.000, ada 5.000 dengan penuh perenungan. Coba saya tes dulu nih, kalau punya uang 120.000, mana yang dimasukin kot? Jujur Andri, 20.000, harus jujur, awas ya. Ditambah rezekinya jadi 125.000, jadi 3 lembar tuh, yang mana yang dimasukin? 5.000. Nggak jauh dari dugaan saya. Tambah lagi rezekinya jadi 127.000, 2.000, percaya 2.000 kan standarnya. Nah hadirin, kata panitia, bagaimana kita ngumpulkan 17,5 miliar dalam tempo 2 tahun, sedangkan kencelengnya tidak seberapa. Allah satu-satunya pencipta rumahnya. Tenang saja, bikin yang terbaik, cari karpet terbaik, desain yang terbaik, TV tergede. Ada TV kan? Sound systemnya cari yang terbaik. Bayarnya dari mana? Dari Allah. Demi Allah Pak, terkumpul ini 32 miliar. Makanya bisa memperbaiki masjid di beberapa tempat. Syariatnya membangun 5 masjid itu dari sini. Macam-macam. Ada yang datang ke sini lihat sendal. Wow, it's beautiful. Sendal baris man. Ada yang hanya lihat sendal 300 juta. Lihat toilet, saya baru lihat toilet serapi ini 500 juta. Betapa banyak Allah gerakan orang hanya karena perkara-perkara kecil. Nah hadirin sekalian, makanya yakin semua rezeki itu milik Allah. Tidak ada orang yang punya. Makanya dilatihlah seperti tukang parkir. Lihat tukang parkir, banyak mobil tidak pernah sombong. Ganti-ganti mobil tidak takabur. Diambil sampai habis tidak sakit hati. Tahu kenapa? Hanya titipan, ringan. 3, semuanya satu, ciptaan Allah. 2, milik Allah. 3, dalam genggaman Allah. Kita semua ini dikuasai Allah ini. Makanya kalau Allah menghendaki sakit, pasti sakit. Dan kita tidak bisa celaka kecuali dengan izin Allah. Orang mengancam kita gak bisa. Ini gak bisa luka tanpa izin Allah. Tes, lempar saya pakai apa aja, HP, pulpen, kopea, apa aja, pisau juga boleh. Lempar, kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan tersentuh badan ini. Allah tidak menghendaki. Caranya bagaimana? Syariatnya semua hati ini dibalikan oleh Allah, tidak mau melempar. Karena setiap hati dibulak-baliknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuat aja tidak mau, tidak akan lempar. Ada tadi udah buka kopiah tuh ya. Gini, tapi kan terlintas di hatinya kualat, benar enggak? Setiap makhluk dikuasai Allah. Jadi walaupun ada nyamuk demam berdarah, kalau Allah nggak mengizinkan tidak akan gigit kita. Walaupun ada anjing menggonggong, Doberman, kalau Allah tidak menghendaki itu anjing dibuat jinak atau dibuat gigit saudara lah ya, yang lebih bagus tulangnya. Allah tidak menghendaki tidak terjadi karena kita ini milik Allah. Dan orang yang mengancam kita juga itu dalam genggaman Allah. Sekarang sebel ke kita, dibalikan hatinya jadi senang. Hutang, doa, ya Allah bayarkan hutang saya tidak punya uang untuk bayar utang,
apa sulitnya bagi Allah ngebalikin hati orang yang ngutangin dari mau nagih jadi ridho. Sebetulnya saya kesini mau nagih, tapi lihat wajah saudara prihatin ningsih, saya jadi memelas begini, halal, beres. Itulah sebabnya kalau saudara tertolak, misalkan ada ikhwan yang mau melamar akhwat, ternyata si akhwatnya itu tidak mau, doa ke Allah, akhirnya jodoh dengan sahabat saudara, ya kan, lebih ngeri, ya kan. Terakhir, semuanya yang menentukan hanyalah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau ingin apa-apa mah harus minta ke Allah dulu. Tanpa izin Allah tidak ada nikmat yang bisa datang, tidak ada musibah yang bisa menimpa. Surat Yunus 107. Surat Yunus 107 kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Sekiranya Allah menimpakan kepada kita kemudaratan, Allah mau bikin sakit, Allah mau bikin rugi, Allah bikin PHK, kemudaratan apapun yang menimpa kita, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu, selain Allah sendiri. Allah bikin gelisah, tidak ada yang bisa bikin tenang selain Allah. Allah takdirkan kita sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, jodoh pasti jodoh, haji pasti haji, untung pasti untung, lunas utang pasti lunas. Apapun yang Allah kehendaki, tidak ada yang bisa nolak. Allah berikan kepada siapa di antara hamba yang dikehendakinya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekian hadirin, daftar tamu kunjungan SMP Depok 276 orang. Mana SMP Depok? Acungkan tangan. Masya Allah, terima kasih. Wajah-wajah sedikit dosanya dibanding guru-gurunya. SMP lebih sedikit dosa. Pimpinan cabang Aisyah Sirampog Brebes, cung. Ini memang namanya Sirampog, Bu. Ya, semoga hanya nama saja ya. 50 orang. Majelis Taklim Khairun Nisa Depok. Masya Allah, terima kasih. Majelis Taklim At-Taqwa Ciawi Gebang Kuningan. Ini yang putih-putih dari mana nih, Pak? Majelis apa? Majelis Putihan. Majelis Putih Hati, ada bersih hati, terima kasih. Ada pertanyaan silakan. 3 pertanyaan, kalau tidak selesai. Memang kajiannya sekarang tamu banyak yang hadirnya Kamis, jadi Kamis itu asar kajian Al-Hikam, nanti malam kajian Ma'rifatullah Asmaul Husna. Ada pertanyaan?
Kalau tidak ada selesai. Satu, ya dek. Maju Pandu, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah negara kita sedikit saja terjadi maksiat langsung Allah tegur dengan bencana? Namun bagaimana dengan negara-negara maju yang banyak terjadi kemaksiatan, banyak perzinahan dan sebagainya, tapi sepertinya Allah belum memberikan turunnya bencana ke sana? Apakah itu bagian dari istidraj? Bencana terbesar itu bencana iman deh. Kita tidak lihat itu sebagai bencana besar ya. Tidak beriman ke Allah. Kalau hanya bencana banjir itu bencana kecil. Bencana banjir itu banyak yang kena banjir itu bisa jadi husnul khotimah loh. Karena di antara yang meninggal syahid dunia, di antaranya yang tenggelam, tertimpa bangunan, terbakar, kena penyakit taun. Jadi boleh jadi yang kegulung banjir itu malah karunia Allah. Dan kalau gempa itu cenderung ingat ke Allah. Coba ada naik pesawat terbang, Allahu Akbar, Allahu Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, ya Allah ya Karim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lihat di pesawat kalau umrah begitu. Kalau Allah ya Allah, ada yang istri berpegang ke suami tapi akhirnya marah karena suaminya berpegang ke pramugari. Enggak lah, gosipnya enggak sempat ya. Bapak ini gembira gitu Pak. Jadi kadang-kadang bencana-bencana itu tuh karunia Allah yang membuat kita jadi ingat. Tapi kalau dibiarkan dalam bencana iman, bencana maksiat, oh itu istijraj. Ya, penanya selanjutnya tidak ada. Oh Ibu silakan, 3 cukup ya. Sebelah kanan adakah? Ada. Oh. Ada. Apa mau nanya juga? Sabar sesudah Ibu ya Pak. Tenang, 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 ibu-ibu. Biasa ya, stok kata-katanya melimpah. Yang satu yang ngacung, yang bicara semua, nggak apa-apa. Ya. Dapat Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, bagaimana kiat-kiat supaya kita tidak sedih atau kesal ketika dihina orang? Itu saja mungkin. Terima Ulangi, kasih. bagaimana supaya tidak sedih Dan kesal ketika dihina orang. ketika dihina orang. Ya. Nabi Muhammad sempurna kemuliaannya. Ada yang menghina tidak? Ada. Nah, itu yang sempurna kemuliaannya, ada yang menghina. Ada yang punya dosa enggak? Punya. Sedikit atau banyak? Banyak. Banyak. Masa yang banyak dosa enggak ada yang menghina ya enggak? Nah, kita ini dihormati orang karena Allah menutupi aib dan dosa. Ada pikirkan sekarang, penghinaan orang itu dengan dosa yang Allah tutup-tutupi, jelekan mana? Jelekan dosa kita yang tidak diketahui orang atau jelekan penghinaan orang? Jelekan dosa kita. Jadi penghinaan itu sedikit ya? Ya, sedikit. Sedikit enggak? Ya, sedikit. Kalau dibuka semuanya kira-kira gimana? Hancur kan kita ya? Ya, Jadi harusnya sakit hati atau bersyukur? bersyukur. Jawab sendiri, bagus gitu ya. Saya juga udah nyobain dihina rame-rame. Asalnya sakit hati, tapi sesudah saya baca, ini mah gak ada apa-apanya dibanding kehinaan saya yang tidak diketahui orang lain. Saya kan banyak dosa, banyak aib, banyak maksiat, tapi orang lain tidak tahu. Dia hanya menghina, si Agim nikah lagi. Itu bukan menghina, itu fakta. Kenapa sakit hati? Ada yang mau tahu rahasianya supaya nggak sakit hati, Dek? Ya, mau. Nih dengerin nih, jawab semuanya.
Siapa yang menciptakan kita? Yang menghidupkan kita siapa? Yang memberi rizki, yang mengangkat derajat. Siapa yang nutupin aib? Siapa yang bisa mengampuni dosa? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang memberikan kemuliaan dunia akhirat? Siapa yang punya sorga? Kalau semua karunia milik Allah, kenapa capek-capek mikirin mulut orang? Tuhan kita bukan mulut orang, Tuhan kita bukan media. Orang mau menghina kita, sok aja. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah jadi orang yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, Dek? Ya, jelas. Tenang aja, Dek. Siapa yang menghinanya? Ha? Nah, tenang aja. Justru karena dihina orang, satu, kita bersyukur bukan kita yang bagian menghina orang. Dua, dengan kita dihina orang, kita bisa belajar. Ternyata perilaku menghina itu perilaku buruk. Saya tidak mau melakukan perbuatan yang sama. Gara-gara kita dihina, kita nggak pernah menghina orang. Tiga, dengan dihina orang kita punya ladang melatih kesabaran kita. Empat, dengan dihina orang kita bisa infabillati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Dengan dihina orang berguguran dosa, dengan dihina orang meningkat pahala. Tidak ada ruginya kalau kita benar. Kalau kita hina dan dihina itu persekot. Tapi kalau kita melakukan hal yang benar dan dihina, itu ciri-ciri mengangkat derajat. Ya. Ya. Terima kasih, A. Siap. Terakhir, Bapak. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya dari SMP Negeri 12 Depok mau mohon penjelasan kepada A tentang apa yang dimaksud dengan musibatut dunya ajrul akhirah. Apa artinya itu, Pak? Musibah di dunia adalah pahala di akhirat. Seperti apa itu? Mohon petunjuknya. Ringan beratnya sebuah musibah tergantung nih ya. Berat ringannya sebuah kepahitan satu, tergantung cita-cita. Kalau cita-citanya hanya ingin duniawi, harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, maka masalah itu jadi nyesek di sini. Tapi kalau cita-citanya akhirat, tiap masalah itu jadi pahala akhirat. Dua, masalah itu berat ringan tergantung kepada siapa dia bersandar. Kalau bersandarnya kepada harta, gelar, pangkat, jabatan, orang dan sebagainya, pasti nyesek hidupnya. Tapi kalau bersandar ke Allah, akan ringan hidupnya. Tiga, ditolong atau tidak oleh Allah. Kalau Allah nolong, tidak ada masalah berat. Kalau Allah tidak nolong, masalah sederhana jadi berat. Oleh karena itulah yang selalu kita pikirkan adalah dalam hidup ini bagaimana Allah nolong kita. Kalau Allah nolong, nggak ada lagi yang berat. Kalau Allah tidak nolong, semuanya jadi berat. Makanya orang yang cita-cita akhirat diberikan kepahitan akan sabar, karena itu jadi pahala di akhirat nanti. Mungkin begitu jawabannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, berkahi majlis ini. Golongkan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan keridhaan-Mu ya Allah. Penuh dengan curahan rahmat-Mu, penuh dengan ampunan-Mu. Ampuni sebanyak apapun dosa kami ya Allah. Ampuni sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni seburuk dan sebusuk apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ya Allah, ampuni dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan. Padahal kami tahu itu dosa. Kuatkan iman kami ya Allah.
agar kami bisa menjauhi maksiat, agar kami bisa menghindari dosa. Jangan biarkan duniawi ini memperbudak hidup kami. Titipkan kepada kami dunia yang halal, yang barokah, yang membuat kami bisa mengabdi padamu, yang bisa jadi bekal pulang ke akhirat kelak. Ya Allah, lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Jangan biarkan hidup kami diperbudak nafsu. Lindungi kami dari syahwat yang menjerumuskan. Jangan biarkan kami diperbudak syahwat yang membuat kami bergelimang maksiat. Ya Allah, lindungi kami dari amarah yang tiada Engkau ridhoi. Jangan biarkan kami menjadi orang yang diperbudak nafsu amarah, menjadi makhluk zalim. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Berkahi siapapun yang hadir ini, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi, berikan kelapangan yang sedang dihimpit masalah ya Fattah, berikan jalan keluar bagi yang dililit kesulitan, cukupi yang sedang kekurangan ya Allah, lepaskan dari lilitan hutang, berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya, pernikahan yang barokah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Tolonglah saudara kami di Palestina, di Uighur, di Myanmar atau di penjuru bumi manapun yang kau saksikan teraniaya. Engkau satu-satunya yang kuasa menolong ya Allah. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini. Karuniakan pemimpin yang takut padamu, pemimpin yang mencintaimu ya Allah, yang mencintai kebenaranmu, yang mencintai Rasulmu, yang mencintai para ulama, yang mencintai umatmu. Kami berlindung dari siapapun yang mengkhianati umatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih hadirin. Alhamdulillah, biasanya sesudah ini ada acara dokumentasi, sing sabar kepada semuanya. Itu akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.